Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang simple future. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple future? Simple future yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan di masa depan. Future artinya masa depan. Nah, di sini ada regular verb dan irregular verb. Regular verb artinya kata kerja yang beraturan. Nah, biasanya dia setelah verb 1 cukup ditambahkan D atau ED-nya saja. Atau setelah Y cukup ditambahkan IED untuk verb 2 dan verb 3. Sedangkan untuk irregular verb, setelah verb 1, verb 2 dan verb 3-nya akan berubah. Contohnya untuk regular verb, untuk verb 1-nya adalah study, verb 2 dan verb 3-nya adalah studied. Nah, untuk verb 1-nya adalah help, maka verb 2 dan verb 3-nya adalah help. Nah, sedangkan untuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, contohnya untuk verb 1-nya adalah eat, maka verb 2-nya adalah ate, sedangkan verb 3-nya adalah eaten. Untuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, contoh yang kedua, untuk verb 1-nya adalah do, maka verb 2-nya adalah did, sedangkan untuk verb 3-nya adalah done. Tapi, apabila teman-teman ingin membuat suatu kalimat di dalam simple future, maka verbnya yang kita gunakan hanya verb 1 saja. Contoh dari verb 1 adalah study, help, eat, do, dan lain-lain. Akan tetapi, sebelum verb 1, maka kita tambahkan will atau shall. Kalau will untuk semua subjek, I, you, they, we, she, he, dan it. Sedangkan apabila shall, maka subjek yang bisa digunakan hanya I dan we. Contohnya, saya akan belajar bahasa Inggris, maka I will study English. Contohnya lagi, saya akan membantu kamu, maka sebelum verb 1 kita tambahkan will. Berarti I will help you. Contohnya lagi, saya akan memakan sebuah apel, maka kita gunakan will atau shall. I will eat an apple, atau bisa juga kita gunakan shall. I shall eat an apple. Berikut ini penjelasannya apabila kita ingin membuat kalimat positif di dalam simple future. Untuk membuat kalimat positif di dalam simple future, yang kita fokuskan ke verbal. Di sini untuk membuat kalimat positif sudah ada subjek plus will atau shall. Kalau kita gunakan will untuk semua subjek, I, you, they, we, she, he, dan it. Sedangkan untuk shall, subjeknya hanya berlaku untuk I dan we. Plus verb 1 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Dan di sini sudah ada time signal atau penanda waktu yang menunjukkan waktunya ke simple future. Contohnya, tomorrow, next time, dan lain-lain. Contohnya adalah, I will come to your party tomorrow. Subjeknya atau pelakunya adalah I, kita tambahkan will di sini. Atau boleh juga shall karena subjeknya adalah I. Verb 1-nya adalah come. Dan time signal atau penanda waktunya adalah tomorrow. Yang artinya saya akan datang ke pesta kamu besok. Untuk contoh yang kedua, Bambang and Agus will go to Bali tonight. Bambang dan Agus akan pergi ke Bali pada malam ini. Subjeknya atau pelakunya adalah Bambang dan Agus. Kita tambahkan will di sini. Kita tambahkan verb 1 berupa go. Dan time signal atau penanda waktunya adalah tonight atau malam ini.
Untuk contoh yang ketiga, we shall watch the movie on Saturday. Kita akan menonton movie pada hari Sabtu. Subjeknya atau pelakunya adalah we. Kita tambahkan shall di sini atau will boleh. Dan verb satunya berupa watch, objeknya adalah movie, dan time signal atau penanda waktunya adalah Saturday atau hari Sabtu. Nah, sedangkan apabila kita ingin membuat kalimat negatif di dalam simple future yang kita fokuskan ke verbal, di sini sudah ada subjek plus will atau shall. Ingat kalau will untuk semua subjek, I, you, they, we, she, he, dan it. Sedangkan shall hanya I dan we. Plus not, plus verb 1, plus objek, atau tanpa objek tidak apa-apa. Dan di sini boleh kita tambahkan time signal atau penanda waktunya. Untuk contoh yang pertama, they will not play football tomorrow. Mereka tidak akan bermain bola esok hari. Subjeknya atau pelakunya adalah they, kita tambahkan will di sini, dan jangan lupa not. Nah, setelah itu verb satunya adalah play, objeknya adalah football, dan time signal adalah tomorrow. Namun, apabila teman-teman ingin menyingkat will not, nah, will not boleh kita singkat menjadi seperti ini. Atau kita ingin menyingkat shall not, boleh disingkat menjadi ini. Contoh yang kedua, we shall not sell your car. Kita tidak akan menjual mobil kamu. Subjeknya atau pelakunya adalah we, kita tambahkan shall di sini, atau boleh kita ganti menjadi will. Dan kita tambahkan not. Setelah itu verb satunya adalah sell, objeknya adalah car. Untuk contoh yang ketiga, I will not sleep tonight. Saya tidak akan tidur pada malam ini. Subjeknya atau pelakunya adalah I, kita tambahkan will di sini, atau boleh shall. Kita tambahkan not. Setelah itu verb satunya adalah sleep. Dan time signal atau penanda waktunya adalah tonight. Nah, untuk teman-teman, di dalam kalimat positif dan negatif di dalam simple future hampir sama. Yang membedakannya adalah not. Untuk kalimat negatif, di sini kita tambahkan not. Sedangkan untuk kalimat positif, tanpa perlu kita tambahkan not. Apabila teman-teman ingin membuat kalimat pertanyaan di dalam simple future yang kita fokuskan ke verbal, di sini sudah ada will atau shall. Ingat kalau will bisa untuk semua subjek. I, you, they, we, she, he, dan it. Sedangkan untuk shall maka subjeknya hanya I dan we. Will atau shall plus subjek plus verb 1, plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, shall we watch the movie? Akankah kita menonton movie? Nah, kita letakkan shall atau will. Nah, setelah itu subjeknya adalah we, verb satunya adalah watch, dan objeknya adalah movie. Untuk contoh yang kedua, will you teach me grammar? Akankah kamu mengajari saya grammar? Kita letakkan will, setelah itu subjeknya adalah you, verb satunya adalah teach. Dan jangan lupa tanda tanya. Contoh yang ketiga, will they go to Bandung on Friday? Kita letakkan will di sini. Setelah itu subjeknya adalah they, verb satunya adalah go. Dan time signal atau penanda waktunya adalah hari Jumat. Akankah mereka pergi ke Bandung pada hari Jumat?
Apabila teman-teman ingin membuat pertanyaan di dalam simple future yang kita fokuskan ke verbal, nah, di sini apabila teman-teman ingin membuat pertanyaan menggunakan kata siapakah, di manakah, kapankah, dan lain-lain, di sini sudah ada contoh dan rumusnya. Nah, apabila teman-teman ingin menanyakan tentang subjek atau pelaku, di sini sudah ada question word, boleh berupa who, plus will, plus verb 1, plus objek, atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, who will go to the school tomorrow? Siapa yang akan pergi ke sekolah esok hari? Nah, question word-nya berupa who, kita tambahkan will di sini. Verb satunya berupa go, dan time signal atau penanda waktunya berupa tomorrow, dan jangan lupa tanda tanya. Siapa yang akan pergi ke sekolah esok hari? Nah, sedangkan apabila teman-teman ingin membuat pertanyaan menggunakan kata kapankah, di manakah, kenapa, dan lain-lain, di sini sudah ada question word berupa where, when, dan lain-lain, plus will, plus subject, plus verb 1, plus objek, atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, contoh question word berupa where. Where will you go tonight? Nah, kemana kamu akan pergi pada malam ini? Question word-nya berupa where. Kita tambahkan will di sini. Nah, subjeknya berupa you, verb satunya berupa go, time signal atau penanda waktu yang menunjukkan simple future berupa tonight, dan jangan lupa tanda tanya. Sedangkan apabila teman-teman ingin membuat pertanyaan menggunakan kata kapankah, di sini sudah ada contohnya. When will they study English? Kapankah mereka akan belajar bahasa Inggris? Nah, question word-nya berupa when. Kita tambahkan will di sini sebagai ciri simple future. Will. Nah, kita tambahkan subjeknya berupa they. Verb satunya berupa study. Objeknya berupa English. Dan jangan lupa tanda tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.